Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai masalah gaya, uraian gaya, dan resultan gaya. Kita terakhir sampai di komponen gaya ini. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal seperti ini. Ada dua buah gaya yang beraksi pada baut. Ini bautnya, ya, baut A. Tentukan resultannya. Di sini dapat dilihat contohnya dari sumbu X, kita ibaratkan seperti itu. Ada gaya yang menarik dengan sudut 20 derajat, ya, sebesar 40 Newton. Kita sebut saja dengan gaya P. Kemudian dari sumbu X juga sebesar 45 derajat. Kita sebut saja dengan gaya Q sebesar 60 Newton. Jadi kita akan menentukan berapa resultan yang terjadi. Solusinya dengan menggunakan aturan segitiga untuk penambahan vektor pada hubungan hukum sinus dan kosinus dalam menemukan resultannya. Jadi kita gunakan penambahan vektor tadi dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Untuk menggunakan grafis secara kondisi, kita misalkan begini, ya. Ini titik A, ini dia sumbu P, gaya P, gaya P sebesar 40 Newton. Kita misalkan saja, ya, 40 Newton itu dengan skala 4 cm, jadi 1:10. Jadi 1 cm di sini 10 Newton yang akan bergerak gayanya. Dengan sudut alfanya 20 derajat. Ya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan aturan segitiga juga secara grafis, ada gaya Q sebesar 25 derajat dari sumbu P atau 45 derajat dari sumbu X, ya. Kita lihat begini, berarti kalau ini kita tarik garis bantu, ya, garis putus-putus seperti ini. Kita bentuk 25 derajat, kemudian kita tarik dari titik ini, kalau dia 1 cm 10 Newton, maka kita tarik garisnya sebesar 6 cm untuk 60 Newton. Setelah itu, maka kita ketahui bahwa resultan yang terjadi itu dari titik A ini ke titik akhir sumbu Q, itu kita ibaratkan nilai C ataupun resultannya, ya. Sebesar berapa? Ini tinggal kita tarik penggaris saja, ya, dapatlah nilai resultannya. Sudut yang terbentuk yang ada itu bisa kita ambil dari sini, ya, di awal. Ini kalau memang dari busur itu 155 derajat, ya. Begitu juga untuk sudut pembentuknya dari sumbu X, ya, itu bisa kita ambil busur, kita ukur nantinya berapa nilainya yang terbentuk. Ini secara aturan segitiga yang grafis, ya. Sekarang kita masuk kepada analitis. Ya, analitis kita gunakan solusi trigonometri dengan menerapkan aturan segitiga dari hukum kosinus. Dapat kita lihat di sini, kita menggunakan rumus resultannya, kita lihat gambarnya, kan seperti ini secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung kan seperti ini. Ya. Ini dari bentukannya, dari aturan segitiganya, maka rumus yang kita bisa ambil dari aturan ini tentu yang ini, ya, resultan yang ini, maka rumus resultannya yang ini. Kalau bentuknya seperti ini tadi, ya, bentukan dari aturan segitiganya, maka kita gunakan resultan yang ini. Tetapi karena bentuk segitiga seperti ini, maka kita gunakan yang ini. Resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang F1 F2 cos alfa. F1 tadi kita jadikan P, F2 tadi kita jadikan Q, ya. Nilai alfanya itu bentukan dari sudut aturan yang telah kita ketahui melalui busur misalnya, ya. Baik, itu dia. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang 2PQ cos B, ya. 40 Newton kuadrat ini untuk P, Q-nya 60 Newton kuadrat, 2PQ cos B. Ya, 2 kali 40 kali 60, cos-nya cos 155 sebagai pembentuknya tadi. Ini. Dari cos 155, ya, ini dia, dapatlah nilai resultannya seutuhnya 97,73. Berarti titik A ke C ini
nilai resultan yang terbentuk yaitu 97,73 Newton. Berarti kalau dijadikan skala sekitar 9,7 cm. Ya, 9,7 cm. Mungkin nanti bisa dicoba menggunakan kertas grafik ataupun menggunakan tambahan busur dan roll, itu kita bentuk menjadi aturan grafis. Pertanyaan berikutnya, berapa alfa yang dibentuk di sini? Ya, ini bisa kita hitung melalui grafis juga, melalui busur. Tapi kalau untuk mencari analitisnya kita mainkan dengan, kita buat dengan aturan sinus A per Q per sinus B per R. Ya, aturan hukum sinusnya, sin A per Q, ya, seperti aturan main ini tadi. Ya, seperti aturan sin A, ya, dari A dia terhadap sin A ini sudut di depannya, B terhadap sudut di depannya sudut B, C terhadap sudut di depannya sudut C. Ya. Maka sin A per Q, ya, sin A dari sin A di sini per Q, ini sudut di depan pembentuknya, sin B, ya, ini sin B per R, ini R ini kan sudut terbentuk dari sini sin B. Maka di sini sin A sama dengan sin B Q per R, sin B Q per R. Ya, maka sin 155 dikalikan 60 per 97,73. A-nya sama dengan 15,04. Untuk A, ya. A sama dengan 15,04. Untuk alfanya, ya, dari alfa yang ini berarti 20 derajat ditambahkan 15. Yang ini tadi pembentuknya 20 derajat tambah 15,04. Ya, dapatlah 35,04. Jadi total sudut alfa yang besar ini sama dengan 35,04. Ya, 35,04. Kalau ini hanya 15,04 digabung terhadap 20 derajat dari kondisi gaya P, itu sudut yang terbentuk sama dengan 35,04 derajat. Baik, ini yang menggunakan dua gaya yang ada. Sekarang bagaimana kalau misalnya lebih dari dua gaya? Ya. Kalau misalnya lebih dari dua gaya, maka kita lihat di sini ada penambahan beberapa vektor, ya. Ada penambahan beberapa vektor. Langkah pertamanya, uraikan masing-masing gaya ke dalam suatu komponen. Ya. Ini misalnya lebih dari dua gaya kan, F1, F2, F3. Ya, F1, F2, F3. Langkah pertamanya, uraikan masing-masing gaya ke dalam suatu komponen. Yang langkah kedua, tambahkan semua gaya yang bersamaan dengan komponen X, jadi X terhadap X dan juga pada komponen Y. Lalu nanti ditotalkan, yang sumbu X terhadap sumbu X, yang sumbu Y terhadap sumbu Y. Langkah ketiga, temukan nilai besaran dan sudut yang pada vektor resultan. Ya, jadi ini dipecah. Jadi ini dipecah, F1 jadi F1X, ini dia, F1 dan F1Y. F2, ini F2, jadi F2X dan F2Y. F3, F3X dan F3Y. Contohnya seperti ini tadi, ini udah diuraikan, berarti FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3, ya, F resultannya. Jadi sini kita misalkan F1X itu, ya, jadi ada komplemen I, komplemen Y, dan karena dia di sini dibagi atas XY, maka ada dua komplemen I dan J, ya, karena dia bermain di bidang gitu, ya, bukan bermain di ruang. Kalau di bidang kan ada dua dimensi, kalau di ruang ada tiga dimensi. Berarti F1XI ditambah F1Y, ini dia, J. Ya, F1XI ditambah F1YJ. Kemudian dikurang F2XI. Mengapa negatif? Karena sumbu di sini kalau yang sebelah kiri itu negatif, ya. Kalau di bawah itu sama dengan negatif. Di kanan positif, di atas positif. Dikurang F2XI, ya, ditambah F2YJ. Kemudian ditambah F3 nih, ya, uraian dari F3XI dikurang F3YJ karena berada di sumbu bawah. Ya, jadi aturan dari sumbu koordinat, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif, ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Kemudian ini kita uraikan, F1X dikurang F2X, dikumpulkan, ya, X sama X, ya, dengan komplemen I. F1X dikurang F2X tambah F3X I. Jadi ini jadi kurung kurawal, jadi I. J itu F1Y tambah F2Y dikurang F3Y. Untuk J, maka dari kondisi resultannya sama dengan
FRXI ya, faktor resultan atau gaya resultan X untuk komplement I, dan FRYJ untuk komplement J ya. Ini tinggal dijumlahkan. Kalau kondisi seperti itu, maka kita bisa mencari sudutnya. Kalau tadi udah kita ketahui besaran resultannya berapa, maka besaran sudutnya kita juga dapat menggambarkan vektornya menjadi vektor 2 dimensi ya. Vektor 2 dimensi dengan besaran sudutnya. Asumsinya ya, FR-nya di sini ya. Jadi kita pecah FRX dan FRY untuk komplement I dan untuk komplement J. Maka FR sama dengan FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat ya, aturan trigonometri kita gunakan. Theta ya, sudut theta yang ini, maka kita bermain di sini tan inverse ya. Ini bacanya tan inverse karena tan pangkat min 1. Tan inverse ya dari min 1-nya ya. FRY per FRX ya. Ini berarti ini harga mutlak. Ya, walaupun dia harga apa, kalau bentuk harga mutlak, nilai negatif tetap menjadi positif ya. Jadi FRY per FRX. Dapatlah nilai sudut tetanya berapa nantinya. Sudut theta yang terbentuk di sini. Oke, baik. Ini ada contoh yang kedua. Lebih dari 2 gaya yang terjadi. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada bracket. Ini ibaratnya bracket ya. Tentukan besaran sudut dan resultan gaya yang terjadi. Langkah pertama, pecahkan gaya menjadi komponen X dan Y ya. Kemudian tambah komponen masing-masing menjadi vektor resultan. Yang C, dapatkan besaran sudut dan resultan dari komponen yang ada. Berarti itu langkah-langkahnya ya, lebih kurang. Maka yang pertama tadi, pecahkan menjadi komponen X dan Y, jadi komplement I dan J. Ya. Jadi ini yang I ke I, yang J ke J. Jangan lupa juga sumbu X ke kanan positif, sumbu X ke kiri negatif, sumbu Y ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka dari sini kita dapat lihat ya, 15 sin 40 karena di sini bentukannya sudutnya tadi, sudut pembentuknya di sini 40 derajat karena sebaiknya sudut pembentuknya di sini ya. Ya, sudut pembentuknya di sini. Maka di sini menjadi sin ya, menjadi sin. Ya, kalau misalnya yang seperti ini dia menjadi sin. Kalau dia terhadap sumbu Y dia menjadi sin. Ditambah 15 cos 40 J ya. 15 cos 40 J. Untuk yang J-nya. Berarti dapatlah nilainya 9,642I tambah 11,49 J. Untuk F2 di sini dia 26 kN. Sudut pembentuknya kita belum tahu. Maka kita bermain di aturan sinus dan kosinus. Ya. Kalau dia pembentuknya terhadap yang seperti ini, maka 12/13 ya, dikalikan. Ya negatif karena masalahnya dia di sumbu I komplement kiri ya. Sumbu I, sumbu bidang X di bidang kiri, bukan komplement pada komplement I. Minus 12/13 dikalikan 26. 26 ini. Udah itu 5/13 ya untuk kosinusnya. 5/13 dikalikan 26. Untuk komplement J. Dapatlah minus 24I tambah 10J. Untuk F3 begitu juga ya. Ini sudah terhadap sumbu X. Udah terhadap sumbu X 30 derajat ya. Maka 36 cos 30 derajat I ya, yang ini ya, 36 cos. Sumbu I-nya karena di sini dia pembentuknya sudah ada di sini, maka sumbu I itu terhadap nilai cos. Kalau ini tadi karena dia pembentuknya terhadap sumbu Y, maka di sini pembentuknya sin ya. J-nya yang menjadi nilai cos. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi pembentuk sudutnya kemana gitu, dilihat dulu ya. Dikurangkan karena di ini posisinya itu J-nya di bawah ya, sumbu Y, J-nya berada pada bagian bawah, maka di sini menjadi negatif ya. Kalau ini tadi ini negatif karena masalahnya pada sumbu X pada bagian kiri ya, negatif, makanya di sini negatif. Baik, kemudian didapatlah nilainya 36 sin 30 J. Ini dijadikan satu bidang komponen XY, XY, XY. Jadi komplement IJ, IJ, IJ. Setelah itu baru kita uraikan menjadi X terhadap X ataupun I terhadap I dan J terhadap J. Ini dia faktor resultannya. 9,642 dikurangkan 24 tambah 31,18 I. Ini untuk komplement I. I, 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 J, J, J.
ya. Ini jumlahkan, dapatlah faktor resultannya ini. Sekarang dari kondisi nilai ini kita harus tahu faktor resultannya, kita gunakan dengan rumus Pitagorasnya, ya. Dapatlah dari kondisinya ini pangkat setengah pengganti akar, ya, pangkat setengah pengganti akar, dapatlah faktor resultannya sama dengan 17,2 kN. Berapa sudut pembentuk di sini? Ya, berapa sudut pembentuk di sini? FR-nya udah diketahui nih, ya. FR-nya udah diketahui, faktor resultannya dari gaya resultannya udah diketahui. Maka dari sini dapatlah nilai tetanya sama dengan tan inverse 3,49 ini, ya, dari nilai J per J 16,82. Dapatlah nilai tannya dari kondisi yang ada, dapatlah 11,7 derajat dengan resultan terbentuknya 17,2 kN. Oke, baik. Itu contoh dari tiga gaya, melebihi dari 2 gaya, ya. Mungkin itu dari saya terlebih dahulu untuk sebagai contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.